Halo, assalamualaikum. Kang Bubur, curhat dong. Ya bang. Hah? Kenapa? Kapan? Udah mulai. Oh, yang ini ya, yang di ruangan itu ya? Iya ya. Oh. Ya bang ya. Yuk. Siapa? Itu loh, yang ini biasa ngasih kita parcel. Yang mana itu sih? Alah, yang biasa ngasih makanan itu. Kalau lebaran kita dikasih ini parcel. Oh, yang bukan orang Islam itu ya? Iya. Waduh. Kesana jadi ini mau Natal ini kayak gimana kita? Dia bisa nyuguhin makanan lagi. Kita makan apa enggak itu? Sayang kalau nggak dimakan mah. Makanya bingung juga gua ininya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tukangnya mana? Apa sih? Enggak, dia dapat telepon dari konsumen ceritanya kan. Cuman momen-momennya ini kan mau perayaan mereka kan katanya kan, Natal lah sebut aja kan. Oh iya, di tanggal 22 ya? Iya. Masalahnya ini konsumen ini baik banget emang, Im. Dia suka ngasih kita parcel, terus nyuguhin kita makan minuman gitu. Kita ini bingung gitu kan, mau perayaan mereka ini perlu nggak kita ngucapin selamat hari rayanya gitu? Ini berarti kan terkait kinerja lah ya. Iya, Sama kalau kita nggak ini kan takutnya kan apa ya? Ya Nggak berlaku. enak lah gitu kan. Ya, kalau saya sih berlaku baik aja, tapi kan yang namanya perayaan mereka nggak mungkin juga lah kita ngucapin selamat Natal ya, nggak mungkin juga. Karena kan prinsipnya ya lakum dinukum waliyadin. Oh, jadi nggak boleh nih ya? Nggak boleh lah, tetap cuma. Karena kan prinsip kita ya Padahal kan kita cuma ngucapin aja ini. ya, toleransi kan nggak harus seperti itu. Toleransi ya mereka menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang mereka perintahkan, kita menjalankan ibadah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita, yaitu prinsipnya. Kalau saling mencampur aduk ya namanya bukan toleransi dong. Salah ya, ada telepon. Oh. Jadi gimana Ya, jadi? diobrolin aja terkait masalah itu. Kalau memang ngerasa, kalau kata saya sih lebih baik jangan. Gimana? Kita tetap datang nggak ini? Masalahnya mau perayaan mereka ini loh. Saya juga bingung ini kalau udah kayak gini nih. Ditunda 1 hari, mau nggak ya? Cancel. Sorry. Tadi ada order nelpon. Gimana? Jadi tetap nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Masa kita ngucapin selamat kepada mereka? Ya perbedaan perbedaan agama dong namanya. Nggak bisa dicampur adukan. Ya maksudnya ya prinsip kita seperti itu. Prinsip kita mereka mungkin mengucapkan tapi kita ya janganlah. Ya kan prinsip kita tidak boleh. Iya, kadang-kadang memang ada sih konsumen yang suka bikin status ngucapin kayak gitu juga. Ya seorang muslim seharusnya berprinsip dong. Ketika bilang nggak boleh ya nggak boleh. Ya mungkin lebih lengkapnya Harry bisa ngejelasin lah. Mas. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Nggak ada job dah? Ya justru ini bimbang karena job nih. Kenapa antum bingung? Padahal kan job ada job. Ya konsumen ini terlalu baik sama kita. Sedangkan kan kita tahu hari ini mau bentar lagi mau perayaannya. Kita nggak enak kalau kesana tapi nggak ngucapin perayaan Natal. 3 hari lagi. Jadi antum disuguhin makanan juga tapi ya? Iya, itu dia masalahnya. Suguhin makanan. Makanya saya bilang dia ini terlalu baik sama kita kan. Mau hari raya kita dia ngasih parcel, kalau kita namu ke tempat dia disuguhin makanan juga. Ya, jadi yang pertama kalau terkait makanan, ya kalau disuguhi makanan selagi makanan itu halal, ya apalagi yang tertutup seperti buah, roti yang masih dalam posisi terbungkus, ya tentunya makanan itu tetap halal statusnya. Permen ya. Iya. Ya jadi seperti sebagaimana ya guru kita juga Ustadz Abdianto rahimahullah pernah dikirimi parcel ya oleh kawannya. Jadi memang dia akrab. Nah inilah kita memang bergaul dalam hal muamalah walaupun dengan non muslim tapi kita harus tetap menjaga hubungan baik. Maka ketika diberi makanan selagi makanan itu halal
ya itu kita terima statusnya tetap menjadi makanan yang halal bagi kita. Kalau untuk makanan halal, kecuali jenis makanan itu jelas yang kita haram ya. Misalnya dia masak di rumahnya ada daging babinya misalnya, apapun diolah dalam bentuk apapun, nah itu yang kita tidak boleh. Selagi diberi buah atau coklat atau permen parcel yang dia berikan kepada kita, maka itu ya kita terima selagi makanan itu halal. Nah terkait masalah untuk bagaimana perasaan kita nggak enak kayaknya ketika kita hari raya dia ngasih makanan ke kita, dia juga memberikan ucapan selamat. Nah sebenarnya inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kita harus bisa membedakan ya dalam masalah hal akidah ini. Jadi yang pertama, bagaimana hukum memberikan ucapan selamat hari raya Natal terhadap orang non muslim. Yang jelas ini tentunya bagi agama kita tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Sebenarnya gini, kita berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, kalau seandainya saudara kita non muslim, saudara sebangsa dan setanah air dalam masalah ya bersuku dan ya berbangsa, artinya selagi kita hidup bertetangga dengan non muslim, ketika kita mengadakan perayaan hari raya Idul Fitri, mereka tidak memberikan ucapan selamat, kita tidak marah kan? Ya, jadi kita nggak mesti marah kok. Mereka nggak memberikan ucapan saya selamat, mereka nggak memberikan kita makanan atau parcel, ya kita nggak usah marah. Nah, tetapi sebaliknya ketika antum bekerja, ya menerima job di tempat saudara kita yang non muslim, ketika mereka berhari raya, nah disinilah jangan sampai hilang rasa tidak enak kita karena lantaran dia memberikan kita pekerjaan, tetapi dengan menggadaikan akidah kita memberikan ucapan selamat hari raya Natal. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah di sini memang ada momen bersejarah bagi saudara-saudara kita itu orang-orang Nasrani ketika mereka mengadakan perayaan hari raya Natal. Yaitu mereka menganggap bahwasanya hari raya Natal itu adalah hari dilahirkan yaitu Isa Al-Masih, hari kelahiran. Nah, ini keyakinan bagi kita sebagai Islam, kita harus bisa menjaga akidah kita di sini. Jadi kalau kita memberikan ucapan selamat hari raya Natal, sama saja kita memberikan ucapan selamat sebagaimana Tuhannya orang Nasrani, yaitu Isa Al-Masih telah dilahirkan. Padahal kita paham di keyakinan agama kita, Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu esa. Allahu samad, Allah itu tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada segala sesuatu yang setara dengan Allah sesuatu apapun. Nah, permasalahannya ini kan kita menganggap ini mungkin bagi apa ucapan biasa ya. Selamat hari raya Idul Fitri misalnya kepada kita, sedangkan kita memberikan selamat hari raya Natal. Nah, permasalahan ini mungkin sebagian orang menganggap kan cuma ucapan. Tapi kok masa cuman gara-gara ucapan bisa mengeluarkan kita dari agama Islam? Pertanyaannya, berani nggak mereka orang-orang non-muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kira-kira menurut antum apa tadi kalau mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat? Masuk Islam. Nah, masuk Islam kan? Berarti kan hanya ucapan kan? Jadi seolah-olah ucapan, sebagian orang mempermasalahkan kenapa sih kita ini umat Islam seolah-olah radikal, seolah-olah kita tidak toleransi kan? Padahal dengan hanya memberikan ucapan selamat kok katanya bisa mengeluarkan dari agama Islam. Nah, pertanyaannya yang tadi kita balik, berani nggak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat? Berarti kan konsekuensinya mereka bisa pindah keluar dari agama mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, inilah salah satu contoh perumpamaan, artinya bentuk toleransi kita. Disitulah kenapa kita tidak boleh memberikan ucapan selamat hari raya Natal kepada saudara-saudara kita yang non muslim. Ya, maka di sini ada masalah akidah yang harus kita jaga. Sebagaimana ini yang menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Qur'an surah Al-Kafirun. Ya, yang mana intinya langsung ketika itu Nabi dakwahnya semakin meluas melebar. Ya, maka ada kekhawatiran orang kafir Quraisy di saat itu dengan dakwahnya Nabi yang semakin berkembang. Maka mereka mengirim utusan dengan memberikan 3 poin pertanyaan yang mengajak ke Rasulullah. Yang pertama, dengan syarat Rasul diberikan yaitu pangkat atau tahta, berupa akan dijadikan sebagai orang yang paling tertinggi di sana. Tapi Rasulullah SAW tidak mau. Nah, yang kedua, Rasulullah itu diberikan harta. Mereka mengumpulkan harta dengan syarat Rasul memberhentikan dakwahnya. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah ditawari wanita, tetapi 3-tiganya ditolak. Nah, ada solusi yang ditawarkan orang non-muslim, yaitu apa? Mereka menawarkan, ya sudah, kalau tidak, begini saja kata mereka. Sehari kita umat Islam beribadah dengan tata cara ibadahnya orang-orang kafir Quraisy di saat itu.
Nah, sedangkan nanti orang-orang kafir Quraisy beribadah sebagaimana ibadahnya umat Islam. Nah, disinilah Rasul saja masalah toleransi ini Rasul nggak mau. Berarti wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kalian mencampur adukan antara hak dan yang batil. Mungkin ucapan selamat hari Natal itu sederhana, tapi bisa mengambil ibrah pelajaran dari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat surah Al-Kafirun, yang mana Rasul sendiri dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, Rasul sendiri tidak mau mencampur adukan antara kita bergabung mengikuti ibadah orang Nasrani atau Nasrani mengikuti ibadah kita. Maka Rasul dengan tegas menolak. Nah, inilah toleransi yang sesungguhnya. Dalam masalah akidah kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang muslim yang belum paham, maka disitulah bentuk kehati-hatian kita kenapa kita tidak diperbolehkan memberikan ucapan selamat hari Natal. Nah, mungkin toleransi terhadap sesama saudara kita, sesama non muslim itu kita mungkin punya lah. Antum punya nggak tetangga non muslim? Banyak loh. Ya, ada kan? Antum kawan juga punya kan? Ada. Ya, antum juga punya ya? Pasti punya. Nah, kita dalam hal bermuamalah, dalam hal bertetangga, Islam itu paling hati-hati. Bahkan kata Rasul, kita tidak boleh menumpahkan darah ya orang-orang kafir. Tidak boleh menumpahkan darahnya, kita harus menjaga hartanya, harus menjaga kehormatan. Dalam kita bertetangga bermuamalah silahkan. Kita apabila dia sakit kita jenguk. Nah, dalam hal masalah muamalah kita bebas bergaul kepada mereka. Tetapi dalam menyangkut masalah hal akidah, perayaannya hari raya orang non muslim, nah inilah yang namanya toleransi. Jadi toleransi kita sesama saudara kita non muslim itu artinya mereka beribadah sesuai dengan hari, tanggal, tempat ibadah yang sudah disepakati berdasarkan syariatnya agama mereka. Kita pun punya hari raya. Ya, artinya ketika mereka beribadah di gereja, kita tidak boleh mengganggunya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, kita tidak memaksakan mereka agar mengikuti hari raya kita. Jadi toleransi antar umat beragama itu adalah menjaga kerukunan antar umat beragama dengan cara silakan mereka beribadah berhari raya sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran syariat mereka, dan kita tidak boleh mengganggunya. Nah, itulah toleransi yang sesungguhnya. Jadi datang nggak boleh? Nggak boleh. Ya, memberikan ucapan selamat tidak boleh karena itu menyangkut masalah hal akidah. Kalau antum bermuamalah, silakan antum bermuamalah dengan cara yang baik kepada mereka. Jadi tetap nggak boleh ya ngucapin selamat hari raya mereka ya? Nggak boleh. Ya, antum inget nggak ceramah Ustadz yang waktu itu? Qul Muhammad, katakan, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah, wala ana a'bidu ma abattum, saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang kami sembah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka nih, dengarkan, toleransi yang paling NKRI itu ya lakum dinukum waliyadin. Yang kayak mana? Kanan umat Islam, kiri non muslim apapun agamanya, Nasrani, Katolik, ya Hindu, Buddha, Konghucu, atau apapun agama yang diakui di Indonesia. Kanan umat Islam, kita ngomong dulu yang sama mayoritas. Anda semua orang Islam, silakan Anda beribadah, silakan Anda berhari raya di waktu, di tempat yang telah ditetapkan dalam kitab suci dan syariatnya kalian. Silakan. Tapi kalau Anda punya tetangga non muslim, punya pegawai non muslim, punya kawan karib non muslim, Anda jangan ajak mereka untuk memeriahkan ibadah dan perayaan Anda. Jangan paksa tetangga Anda mengucapkan selamat Idul Fitri. Jangan paksa pegawai Anda mengucapkan kepada Anda selamat Idul Adha. Jangan paksa teman Anda untuk ikut menyemarakan Ramadan. Kenapa? Karena ini ibadah kalian umat Islam, karena ini keyakinan kalian umat Islam, karena ini perayaan kalian umat Islam. Dan ingat ya umat Islam, walaupun mereka minoritas tidak mau cuma sekedar mengucapkan, apalagi mengikuti ritual atau seremonial, jangan katakan kepada mereka umat yang intoleran, karena sekali lagi ini akidah ibadah perayaan kalian, bukan akidah ibadah perayaan mereka. Sepakat? Umat Islam harus begitu. Tapi yang diomongin ke sebelah kanan kepada umat Islam juga harus sama ke sebelah kiri. Anda orang non muslim, mau Protestan, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, apapun agama
agama Anda, silahkan beribadah Anda semua sesuai dengan keyakinan Anda. Silakan Anda berhari raya di tempat, di waktu yang telah ditetapkan oleh kitab suci dan syariat Anda. Kami jamin Anda tidak akan terganggu dengan ibadah Anda. Silakan, tapi mohon maaf, jangan ajak kami ikut menyemarakkan ritual ataupun seremonial perayaan-perayaan Anda dan ibadah Anda. Kenapa? Karena itu keyakinan Anda, itu ibadah Anda, itu perayaan Anda semua, bukan perayaan kami. Dan kami jangan dikatakan umat Islam tidak intoleran hanya gara-gara kami tidak mau mengucapkan selamat hari raya Natal, selamat hari raya Paskah, selamat hari raya Waisak, selamat hari raya Nyepi, dan selamat hari-hari raya yang lainnya. Kenapa? Karena itu hari raya kalian, bukan hari rayanya kami. Itu namanya toleransi yang paling NKRI, membebaskan peribadatan sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu satu dengan yang lainnya. Sepakat? Tapi jangan kebablasan. Mentang-mentang sebentar nanti hari raya Natal, kita nggak enak punya tetangga selamat hari raya Natal ya. Jangan. Oh iya ya, pesan nggak pernah bilang. Tidak ngomong air. Wah ya kemai, sama-sama.